Halo teman-teman, jumpa lagi di Nur Hadi Dawang Studio. Di episode kali ini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman seputar PBDB 2021 di Jawa Barat. Supaya tidak ketinggalan informasi, yuk kita tonton videonya bersama-sama. Harap dicatat bahwa apa yang saya tampilkan di sini bukanlah sesuatu yang sifatnya bersifat curang, tetapi ini adalah trik bagaimana memperbesar peluang kita diterima di jalur zonasi. Dan Anda harus ingat bahwa segala kecurangan, pemalsuan dokumen, dan lain-lain berkonsekuensi berhadapan dengan hukum. Oke, trik yang pertama adalah gunakan koordinat yang terdekat. Jangan salah paham. Ini bukan berarti Anda menggeser koordinat Anda di luar lokasi rumah Anda. Itu ilegal dan tidak diperbolehkan. Itu sama saja dengan memasukkan data. Yang saya maksud di sini adalah Anda mencari titik-titik di mana jika ditarik garis lurus, maka jarak ini menjadi jarak yang terdekat dari lokasi sekolah atau titik koordinat sekolah ke titik koordinat di rumah. Anda harus memperhatikan bahwa koordinat yang diambil tetap harus dalam lokasi rumah atau pekarangan Anda. Tidak boleh di luar lokasi rumah atau pekarangan Anda. Untuk lebih jelasnya, saya ilustrasikan melalui gambar sebagai berikut. Di sini saya menggambarkan ada rumah dan ada sekolah. Sekolah berada di sebelah timur dari rumah, dengan rumah menghadap ke arah barat. Jadi di sini rumah membelakangi sekolah atau sekolah berada di belakang rumah. Nah, di sini saya tandai teras ada di barat dan dapur ada di timur. Oke, teras saya berikan titik B di situ. Kemudian dapur saya berikan titik A. Jarak dari rumah ke sekolah melalui teras saya gambarkan dengan garis hitam. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah dari dapur saya gambarkan dengan garis merah. Anda bisa melihat di sini bahwa panjang garis dari teras ke sekolah itu lebih panjang atau lebih jauh jaraknya dibandingkan garis dari dapur ke sekolah atau garis yang berwarna merah. Dalam kenyataannya memang tidak terlalu signifikan, ya paling sekitar berkisar di arah 10 sampai 12 meter saja karena panjang rumah. Nah, tetapi jarak yang sedemikian itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat vital karena persaingan di jalur zonasi ini sangat ketat. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa jarak antara satu peserta dengan yang peserta lain bahkan hanya berbeda sekitar setengah meter saja. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang harus dimaksimalkan dalam menentukan titik koordinat di zonasi ini. Dengan kata lain, bisa saya katakan bahwa kesalahan Anda dalam menentukan titik koordinat akan memperkecil peluang Anda masuk melalui jalur zonasi ini. Nah, titik koordinat yang tepat tidak bisa diperoleh dengan hanya menggunakan Google Maps. Anda harus mencarinya dengan menggunakan aplikasi koordinat GPS. Dan ini Anda harus menginstalnya melalui Android atau Apple Store atau Play Store. Banyak sekali di sana program-program yang bisa menentukan titik koordinat secara akurat melalui aplikasi yang Anda install di smartphone Anda. Untuk ilustrasi yang ada di gambar ini, maka Anda harus menjalankan aplikasi GPS-nya di area dapur, jangan di area teras. Karena titik koordinat di teras berbeda dengan titik koordinat di dapur. Dan harus diingat bahwa jarak dari dapur ke sekolah itu lebih kecil dibanding jarak dari teras ke sekolah. Di video berikutnya saya akan berbagi cara menginstal aplikasi
koordinat GPS yang bisa menentukan titik koordinat secara tepat dan akurat. Bagi Anda yang lokasi rumahnya berada di tengah-tengah antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, atau dengan kata lain jarak antara pilihan ke-1 dengan pilihan kedua hampir sama, Anda lakukan wait and see dulu. Jadi jangan terburu-buru mendaftar di hari pertama. Tapi pelajari dan amati pergerakan datanya sampai di hari-hari di mana Anda bisa menentukan mana yang paling berpeluang Anda untuk masuk ke sekolah tersebut. Jangan sampai nanti menyesal karena Anda salah menentukan pilihan. Trik berikutnya adalah carilah sekolah yang terdekat. Ingat ya, sekolah favorit itu sekarang sudah tidak ada. Semua sekolah sama, fasilitasnya sama, guru-gurunya juga sudah sama dan diacak semua. Jadi, jangan sampai Anda salah atau tidak mendapatkan sekolah gara-gara Anda tetap ngotot masuk ke sekolah favorit. Padahal Anda sedang berada di seleksi jalur zonasi. Untuk Anda yang memang bercita-cita masuk ke sekolah yang menurut Anda sekolah favorit, ya Anda bisa mencobanya nanti di tahap pertama, yaitu di jalur prestasi nilai raport. Ini untuk SMA ya. Yang terakhir, tentu saja dokumen yang Anda ajukan atau Anda gunakan harus memenuhi syarat. Karena jika tidak memenuhi syarat, maka dokumen Anda bisa ditolak dan mungkin Anda akan dikembalikan koordinat lama atau titik koordinat kakak Anda yang lama. Harapan saya, semoga kita semua bisa mendapatkan sekolah yang sesuai. Mohon dicatat, sekolah favorit itu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Semua sekolah sama, guru-gurunya juga sudah berstandar sama. Kalaupun ada satu sekolah yang masuk ke PTN-nya lebih banyak, itu karena kerja keras mereka, bukan karena merek sekolahnya. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga membantu dan salam.